Saya Hana Destiny Banuraya dengan NIM 210306071 akan menjelaskan organ genitalia jantan dan betina dari burung puyuh. Yang pertama, organ genitalia dari jantan terdiri dari sepasang testis yang merupakan saluran pengeluaran dan kelenjar aksesoris. Fungsi testis ini merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut dengan testosteron. Selanjutnya, saluran pengeluaran pada organ genitalia maskulin terdiri dari epididymis, vas deferens atau saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis ini merupakan saluran berkelok-kelok yang di dalamnya terdapat skrotum yang keluar dari testis. Dan epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Selanjutnya itu vas deferens atau saluran sperma merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen dan kantung mani atau vesicula seminalis. Saluran ejakulasi ini merupakan saluran yang pendek yang menghubungkan kantung semen dan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Selanjutnya yaitu uretra yang merupakan saluran akhir dari reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra ini berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Selama sperma melalui saluran pengeluaran, terjadi penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris ini merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Vesicula seminalis atau kantung semen merupakan kelenjar berkeluk-keluk yang terletak di belakang kantung kemih, dan dinding vesicula seminalis ini menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Selanjutnya kelenjar prostat yang melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Pada kelenjar ini memiliki banyak mengandung mineral. Selanjutnya itu kelenjar Cooper yang merupakan kelenjar yang akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Selanjutnya yaitu organ genitalia betina. Ovarium. Pertama ada ovarium yang merupakan organ genitalia yang menghasilkan ovum atau sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang menjadi individu baru. Ovarium juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya yaitu oviduct, terbagi menjadi 3, infundibulum, macunum, dan isthmus. Infundibulum yang merupakan bagian ujung saluran untuk menangkap sel telur yang telah diovulasi di ovarium. Selanjutnya isthmus yang bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Selanjutnya magnum yang merupakan bagian terpanjang dari oviduct yang memiliki sel gobelet yang akan mensekresikan putih telur. Isthmus, bagian terkecil dari oviduct selama saluran akan mengangkut ovum setelah diovulasi, juga merupakan saluran yang mengangkat sperma dan tempat terjadinya fertilisasi. Uterus juga disebut dengan glandula kerabang. Selanjutnya yaitu vagina yang merupakan tempat terjadinya ovoposisi dan sekresi kutikula. Dan terakhir yaitu kloaka yang merupakan bagian paling ujung tempat dikeluarkannya telur. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya telur. Awalnya itu terbentuk ovum di dalam ovarium, dan ovum akan matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap di infundibulum. Kuning telur berada di ovarium selama 15-30 menit dan pada persimpangan infundibulum dan magnum akan terdapat spermatozoa yang akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur akan infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian magnum dan putih telur akan disekresikan dan akan terjadi sekresi putih telur. Membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke isthmus dan dibungkus oleh membran sel yang membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke uterus dan terjadi pembentukan kerabang. Pembentukan kerabang telur ini membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Telur yang terbungkus kerabang ini akan masuk ke vagina. Di vagina terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu telur akan terbungkus oleh kerabang dan akan keluar melalui kloaka. Untuk proses pembentukan telur membutuhkan waktu selama 24-25 jam. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.